nasta'inhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da an aqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekanku semua, para mendengar di kajian rutin Ramadan, kita insya Allah akan masuk ke juz ketiga. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa juz ketiga ini terdiri dari akhir surat Al-Baqarah dan awal surat Ali Imran. Awal dari surat Al-Baqarah dan juga akhir dari Al-Baqarah dan awal dari surat Ali Imran. Nah, untuk kita flashback dulu ke belakang ya, bahwasanya Al-Quran ini saat ada satu kajian namanya munasabah. Munasabah itu keterkaitan antara satu bagian bisa di dalam surat itu sendiri, awal dengan akhir, bisa juga keterkaitan antara surat dengan surat berikutnya. Kalau kita baca di surat pertama yaitu Al-Fatihah, kita akan menemukan satu ayat ya yang itu menjadi doa kita ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di siratal mustaqim itu nanti diterangkan di ayat berikutnya adalah jalan yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Nah, itu nanti akan kita temukan di ayat yang lain, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nah, jadi para nabi, ya, para siddiqin, contoh Abu Bakar Siddiq yang membenarkan risalah kenabian. Kemudian para syuhada, ya, orang berjuang, mereka yang gugur di medan juang, dan juga orang-orang saleh. Kemudian siapa al-maghdub? Al-maghdub dalam tafsirnya mereka adalah al-Yahud dan yang semisalnya. Al-Yahud dan yang semisalnya. Dan terkait al-Yahud, ya, apa menjadi ciri khas mereka? Mereka ini punya ilmu, tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Sedangkan al-dhalin di tafsir disebutkan adalah mereka adalah an-nasara. Mereka yang beramal tetapi tanpa landasan ilmu yang benar. Nah, Ustaz Noman sering membandingkan mana yang lebih dimurkai Allah. Ya, tentu al-maghdub lebih dimurkai oleh Allah dibandingkan al-dhalin. Karena al-maghdub ini punya ilmu. Sedangkan al-dhalin ini ya mereka ahlul amal, mereka orang yang suka beramal tapi kurang kuat ilmunya. Nah, penjelasan lebih luas tentang al-maghdub bisa kita temukan di surat Al-Baqarah. Bisa kita temukan di surat Al-Baqarah, dan penjelasan tentang Ali Imran, ya, nanti akan datang pendeta dari Najran mendatangi Rasulullah. Ya. Kemudian dilakukanlah diskusi. Ya, kalau di zaman dulu ya diskusi tentang keyakinan pendeta Nasrani dan Najran itu dengan Rasulullah. Nah, itu ada di surat Ali Imran. Termasuk di surat Ali Imran itu, ya, itu tadi yang saya baca doanya, yaitu wahai Tuhan kami, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ada di Ali Imran ayat 8.
Nah, sebelum memulai pembahasan ayat kursi, saya nanti sebagai awalan ya, kita akan membuka satu masalah gitu ya. Ada tren di mana di negeri kaum muslimin ya, di Saudi Arabia, di Timur Tengah ya, Turki, termasuk di Indonesia, yaitu munculnya generasi yang tertarik dengan ateisme atau minimal agnostik. Kalau ateis ini tidak percaya agama secara umum, kalau agnostik ini dia percaya Tuhan tapi nggak percaya agama dan menafikan, ya mereka abstain gitu ya. Mereka dituduh ateis nggak mau, tetapi mereka juga tidak meyakini agama sebagai jalan hidupnya. Apa yang terjadi? Ya, terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Maka kita akan mendapatkan satu fenomena ya. Ini berkebalikan dengan yang terjadi di negeri-negeri minoritas muslim. Contoh kemarin peristiwa yang pertama kali dalam sejarah ya, di Times Square itu di New York ya, itu tempat paling ramai di New York ya. Kaum muslimin mengadakan sholat tarawih di sana. Sebaliknya ya di Indonesia kemarin sebelum Ramadan itu ya, ada tarhib di Jogja itu dari Badan Wakaf Al-Quran mengadakan ngaji bersama di Malioboro. Coba kita bandingkan suara netizen di Indonesia dan bagaimana suara netizen di Amerika sana. Di sana itu pride-nya tinggi, kebanggaan sebagai Muslim itu tinggi. Bukan karena masjidnya nggak ada. Kata Imam Syamsi Ali, itu bukan karena masjidnya nggak ada, tetapi karena menunjukkan satu izzah. Ya. Dan mereka tidak malu gitu ya, tidak rendah diri gitu ya, menunjukkan keislamannya. Bahkan itu termasuk di antara syiar-syiar yang dengan wasilah itu banyak orang di Barat, di Amerika itu menjadi mu'alaf. Ya. Dan dominannya itu menariknya ini ada studi yang melakukan konsep itu dominan kaum muda dan dominan wanita. Didominasi wanita, didominasi kaum muda. Maka diprediksi ya, tahun 2050 di Barat itu Islam akan menjadi agama yang paling dominan, menjadi mayoritas di sana. Tetapi sebaliknya ya, ada studi di Timur Tengah, di Turki, ya, ada munculnya kaum ateis dan agnostis diam-diam. Dan sekarang mulai terang-terangan. Saya juga berteman itu di sosial media dengan beberapa sosok seperti itu ya, yang terang-terangan menunjukkan keateisannya atau keagnostikannya. Nah, itu sebagai pemancing ini kita, diskusi kita nanti, dan apa relevansinya kita membahas surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan khususnya lagi ayat kursi. Saya akan awali karena ini pertemuan ketiga yang bahas Al-Baqarah ya. Kemarin diawali dengan pembahasan dari Bang Heru ya, tentang akhir dari juz 1. Akhir dari juz 1. Kemudian dilanjutkan kemarin tentang the rest on, Ramadan sudah mulai. Nah, ini kita akan sedikit meresum apa saja isi dari kandungan dari surat Al-Baqarah. Slide saya tampil ya. Mohon maaf ini saya feedback dulu. Kelihatan di layar atau belum? Tampil. Oh, tampil ya. Mungkin bisa di slide show ya. Di slide show, bentar. Biar lebih besar gitu. Ini saya PDF, benar. Ini PDF di filenya. Oke, kelihatan ya? Tapi kelihatan. Oke. Nah, ya udah. Udah ya? Iya. Jadi terkadang ini kritikan atau bahkan kita sendiri ya, saya sendiri juga merasakan dulu kalau baca Al-Quran ini kok ceritanya loncat-loncat begitu ya. Tidak memiliki keutuhan seperti kalau kita baca novel atau baca cerpen lah atau lihat film gitu kan, urut itu kan. Ada pendahuluan, nanti klimaksnya, anti klimaks, ya, nanti endingnya bagaimana begitu. Nah di Al-Quran ini ya, ada studi tentang strukturnya. Salah satu studi itu menyatakan bahwa secara struktur Al-Quran itu seperti struktur cincin.
ring structure composition. Ini pendekatan linguistik atau bahasa saja. Ya. Tetapi bahwa resume ini, ringkasan ini juga tidak sifatnya mutlak ya, karena ini pendekatan untuk memahami surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu diawali dengan tema keimanan dan kekafiran. Dan tentu saja di antara iman dan kafir itu ada nifak di situ juga. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu bicara tentang orang beriman ya. Ulaika humul muflihun itu tentang hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai wa ulaika humul muflihun itu orang beriman. Kemudian ayat 6 7 itu orang kafir yang terang-terangan. Orang kafir yang terang-terangan itu ya sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Karena Allah sudah menutup hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Nanti di ayat ke-8 sampai 20 itu tentang orang yang hakikatnya itu batinnya tidak beriman tetapi zahirnya beriman. Nah, ini nifaq i'tiqadi yang itu masuk sudah kelompok tidak beriman gitu. Karena dia menipu Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Beda dengan nifaq amali yang kadang ada orang muslim janji jam 1 datang jam 2. Itu kita nggak bilang dia langsung munafik i'tiqadi ya, tetapi itu ayatul munafik. Nah, ini kemudian di bagian berikutnya ayat 21 sampai 39 itu isinya tentang penciptaan. Isinya tentang ayat penciptaan. Jadi alladzi ja'alakumul ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat tentang penciptaan. Termasuk ya itu nanti tentang penciptaan Nabi Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bagaimana ya di awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu yang bertanya bukan iblis. Justru yang dalam tanda kutip mempertanyakan gitu ya. Kenapa Allah jadikan Nabi Adam atau manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi ya. Karena di buku Tadabbur Al-Qur'an pembahasan utama surat Al-Baqarah itu adalah soal menjadi khalifah di muka bumi sesuai dengan petunjuk Allah. Jadi tujuan ini telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan cara yang sangat baik dan tepat hingga sampai ke dalam hati dan akal seorang hamba dengan mudah. Jadi di tahapan kekhalifahan di atas bumi ini, ya, di buku Tadabbur Al-Quran, tahapan pertama apa? Yaitu tentang kekhalifahan pada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian tahapan kedua adalah kekhalifahan di atas muka bumi ini oleh Bani Israel. Kemudian tahapan ketiga, ya, itu menjelaskan kekhalifahan yang sukses, yang tersemat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ini 3 tahapan kekhalifahan. Ya, 3 tahapan bagaimana Allah menciptakan di muka bumi ini khalifah. Kemudian nanti dilanjutkan hukum untuk Bani Israel, ya, ayat 40-103. Kemudian di ayat 104 sampai 141 itu adalah tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu diuji. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Ini bacanya jangan kebalik ya. Kalau wa idibtala Ibrahimu rabbahu itu nanti yang uji adalah Ibrahim menguji Tuhannya gitu. Tapi kalau kita baca wa idibtala Ibrahima rabbuhu. Jadi kalau fathah itu menunjukkan maf'ul bih. Kalau dhammah itu kan rofa, itu menunjukkan fa'ilnya. Meskipun dibaca lebih dulu Ibrahima rabbuhu. Itu ada di ayat 124 Al-Baqarah. Dan ketika Tuhannya menguji Ibrahim. Jadi Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim di kalimatin fa'atammahun dengan beberapa ujian dan Ibrahim
mampu menyempurnakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah menunjuk Ibrahim. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku jadikan engkau bagi manusia sebagai pemimpin. Nah, ini yang menarik. Jadi Nabi Ibrahim itu tentu kan ada kalimat itu, with great power comes great responsibility. Dengan datangnya tanggung jawab, dengan tanggung jawabnya kekuatan atau suatu hal yang besar, maka akan datang juga tanggung jawab. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak hanya untuk diri beliau sendiri. Beliau kemudian meminta kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Dan begitu juga keturunanku. Nah, istilah zuriyah itu keturunan yang tidak hanya anak, tapi anak, cucu. Kemudian kalau orang Jawa itu ya buyut, canggah, udek-udek, gantung, siwur, dan seterusnya. Nah, sampai nasabnya itu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Allah menjawabnya, qala la yanalu ahdiz zalimin. Sesungguhnya janjiku tidak akan sampai kepada mereka yang zalim di antara keturunan Nabi Ibrahim. Jadi ini ujian yang kemudian Nabi Ibrahim itu mampu menyelesaikannya. Dan di antara doa Nabi Ibrahim ketika menyelesaikan ujian itu, kemudian beliau bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah ya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika membangun Ka'bah itu tidak dari nol. Karena di situ disebutkan wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Jadi beliau mendirikan kembali, menegakkan kembali. Karena Ka'bah ini memang sejak Nabi Adam itu sebenarnya sudah ada. Dan Nabi Ibrahim bersama Ismail itu menegakkannya kembali. Kemudian mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Nah, ini kata muslim disebut di sini. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini dua orang yang berserah diri kepadamu, seorang muslim. Wa min dzurriyyatina. Begitu juga keturunan kami, ummatan muslimatan laka. Jadi umat yang berserah diri, yang muslim untukmu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidak berlebihan ya ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan wirid pagi dan sore, bahkan dalam doa tahiyat ya, kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad dan juga nama Nabi Ibrahim. Nah, kita menyebutnya millata abina Ibrahim. Kita menyebut Islam ini ya, ajaran dari legasi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi milah Ibrahim itu ya Islam itu sendiri. Bahkan rukun Islam ya, kalau kita cek itu sejak syahadat atau yang paling kelihatan haji. Haji itu kan ibadah mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sejak Safa wal Marwa itu kan bagaimana perjuangan Sayyidah Hajar dan Ismail di waktu itu. Kemudian semua kita mengenal juga makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ada Hijir Ismail. Ini semua berkaitan Nabi Ibrahim dan Ismail. Apalagi ya termasuk zakat. Jadi Nabi Ismail itu ya memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat dan zakat. Artinya Nabi Ismail diajari oleh Nabi Ibrahim. Kemudian syahadat jelas karena Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah dan orang Barat pun mengakui bahwa Nabi Ibrahim itu bapak monoteisme. Nah ini syahadat itu legasi juga dari Nabi Ibrahim. Termasuk sholat. Bahkan termasuk Ramadan. Di antara doa Nabi Ibrahim itu di ayat berikutnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di dalam mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka yang nanti akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah
dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Ini ada di surat Al-Baqarah 129. Kemudian ya di akhir Al-Baqarah ya, ayat 285 286 ya, ini kan bagian akhir ya. Itu juga berisi tentang keimanan dan kekafiran. Begitu juga menjelang akhir 254 284 penciptaan dan pengetahuan. Kemudian 178 253 itu hukum untuk muslim. Kemudian 153 177 itu muslim diuji. Dan ini semacam apa ya, simetris begitu ya antara bagian awal dan bagian akhir. Nah, tepat di tengahnya kalau kita baca 286 dibagi 2 itu kan berapa? Tengahnya adalah 143. Nah, di situ ada ayat yang bunyinya ya, ada di Al-Baqarah 143 apa bunyinya? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu ummatan wasaton. Kalau tadi Nabi Ibrahim berdoa apa? Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Maka di ayat 143 itu disebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan ini didahului di ayat yang ke-142 yaitu sayaqulus sufaha'u minan nas. Nah, ini sebenarnya kalau dibahas panjang lebar sekali ya. Jadi apa itu sufaha? Kalau kita flashback lagi, sufaha itu orang-orang yang bodoh ya. As-sufaha ya, al-khifaful ukul. Ya, di tafsir As-Sa'di adalah mereka yang kurang akal. Siapa mereka? Al-Yahud ya, wa man syakiluhum fi ingkari tahwilil kiblah. Jadi yang mengingkari perubahan kiblat itu, itulah mereka yang kurang akalnya. Kalau di tafsir yang lain disebutkan mereka yang sufaha itu terdiri dari Alkitab, minal Yahud wan Nasara, dan juga termasuk musyrikin Arab. Mereka termasuk orang munafik juga. Jadi kan di antara kenifakan itu, mereka itu mempertanyakan kenapa kiblatnya umat Islam itu berpindah. Dan kalau kita flashback ayat tentang sufaha, kita akan temukan ayat tentang sufaha. Jadi sebentar kita masuk ke sufaha ya. Ya ini ayat sufaha itu ada 3 ayat yang mengandung kata sufaha di Al-Baqarah 13, di Al-Baqarah 130 dan di Al-Baqarah 142. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Dan jika dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia beriman, mereka berkata anu'minu kama amanas sufaha, apa kami harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman. Ala, ketahuilah sesungguhnya innahum humus sufaha, mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Kemudian di 130 wa man yarghabu am millati Ibrahima illa man safiya nafsah. Dan barang siapa yang menolak ya, ajaran dari Nabi Ibrahim, kecuali mereka itu adalah orang-orang bodoh. Walaqad istofainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ini pujian Allah kepada Nabi Ibrahim dan ajarannya dan pengikutnya. Nah, baru di ayat tadi sayaqulu sufaha. Nah, ini sisi bodohnya itu di mana gitu. Gini. Jadi kita harus paham konteks ya. Kalau kita lihat Google Map gitu, kita lihat Google Map akan tahu bahwa Mekah itu ya, itu di bawahnya Madinah. Jadi Madinah itu di atasnya, kemudian Syam itu di atasnya lagi.
Atas kan kalau di peta itu utara. Coba aja nanti lihat di Google Map gitu ya. Rasulullah itu ya ketika di Mekah, ini, beliau ketika sholat itu menghadap Ka'bah, tetapi lurusnya ke Baitul Maqdis, begitu. Karena dulu agama-agama terdahulu itu kiblatnya Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah kalau di mana di Mekah nggak ada masalah, bisa menghadap kepada kedua kiblat, hadap ke Ka'bah yang lurus menghadap ke mana ke Baitul Maqdis. Yang menjadi masalah ketika Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah itu hampir 16 atau 17 bulan. Beliau itu menghadapnya masih Baitul Maqdis. Artinya beliau membelakangi Ka'bah. Dan beliau beberapa kali menghadap ke langitnya, berharap berdoa pada Allah agar diizinkan untuk menghadap ke mana? Ke Ka'bah. Nah, orang-orang Yahudi, ahli kitab di Madinah itu adalah kaum yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu nabi palsu. Kemudian ajarannya itu ajaran yang tidak benar gitu ya. Sehingga mereka itu underestimate. Mereka adalah orang yang ahli kitab, orang yang berilmu dari sejak zaman dahulu sebelum diutus Nabi. Dan memang sebelum diutus Nabi, ya, pengikut ajaran Bani Israel itu adalah orang-orang beriman gitu. Jadi pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, itu adalah orang-orang beriman. Ketika diutus Nabi Muhammad, ya, itu kan mereka dalam mulutnya menyatakan Nabi Muhammad itu nabi palsu dan berbohong, tetapi hati kecilnya itu diam-diam mencocokkan ciri kenabian Nabi Muhammad dengan Taurat dan dengan Injil. Termasuk dulu ada Waraqah bin Naufal, ada pendeta Buhairo ya, yang ketika Nabi ke Syam mengasih tahu kepada Abu Thalib untuk segera bawa pulang, ini kalau ketahuan orang Yahudi bahaya begitu kan. Ketika dapat wahyu pertama kali, Khadijah berkata kepada saudaranya yang mengatakan, kalau saya masih diberi usia panjang, saya akan menjadi pembela suamimu. Dan yang datang kepada itu Namus, kata dia. Namus itu ya Jibril, gitu ya, yang dulu juga datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah ini, jadi ini ahli kitab itu gimana ya? Mau ngaku malu, tetapi diam-diam mereka percaya. Maka ketika turun perintah kiblat itu berpindah, nah, mereka ini seperti orang yang kebingungan gitu ya. Kan aslinya agama bukan agama mereka gitu kan. Harusnya mereka cuek aja gitu. Dan Al-Qur'an itu membuka tabir itu. Kata Umar bin Khattab ketika dia melewati orang-orang Yahudi, kenapa sih kalian membenci Nabi dan para sahabat? Satu alasannya itu apa? Karena Nabi itu membongkar ini kita gitu, rahasia kita gitu. Jadi ya, kalau mereka lagi jujur itu begitu. Maka di antara pendeta Yahudi yang masuk Islam itu namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ketika Nabi hijrah itu, ya, dia itu orang yang sangat antusias. Dia pengen membuktikan ini Nabi benar apa enggak. Maka ketika Nabi datang, ya, masuk dilulukan oleh kaum muslimin, ya, karena Nabi sudah mengutus Mus'ab bin Umair itu berdakwah sebelum beliau hijrah, maka sambutannya sangat luar biasa. Nah, ketika beliau berpidato, ayuhan nas, ya, afsyus salam, wa atqimut ta'am, wasilu bil arham, wasolli wan nasu niyam, ya, tadkhulul jannata bis salam, gitu. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya. Itu Abdul bin Salam itu dengan serta-merta meyakini ini Nabi ini, gitu ya. Maka kemudian beliau masuk Islam. Ya. Kemudian beliau bilang gini Nabi Muhammad, jangan beritahu aku sudah masuk Islam. Nanti kaumku akan datang. Nah, betulan. Bani Israel itu orang Yahudi Madinah datang. Kemudian Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Maka mereka memuji dengan pujian-pujian yang hebat tentang Abdullah bin Salam. Tapi ketika mereka tahu Abdullah bin Salam itu sudah masuk Islam, mereka berbalik. Nah inilah sufaha. Orang sufaha itu gimana ya? Orang yang ketahuan gitu ya, tapi mereka nggak bisa ngelak lagi. Kan Al-Quran menyebutnya sayaqulus sufaha, akan berkata orang-orang bodoh. Jadi ketika ayat turun, para sahabat itu nggak tahu ini orang bodohnya siapa. Nah kemudian ketemu orang Yahudi bilang, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat mereka setelah mereka dahulunya menghadap kepadanya.
Nah, baru para sahabat, oh ini yang dikatakan Al-Quran. Jadi beratnya apa ya? Kena jebakan Batman kalau anak sekarang bilang. Jadi mereka terbuka kedoknya setelah seandainya mereka diam aja gitu kan, ayat ini kan nggak terbukti. Tapi karena mereka mengatakan apa yang dinas dalam Al-Quran, maka terbukalah kebodohan mereka. Kulillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah milik Allah timur dan barat. Jadi bukan soal menghadapnya kemana. Karena menghadap kemana itu kan ya dimanapun itu adalah milik Allah. Timur barat ya milik Allah. Menghadap Baitul Maqdis ya milik Allah. Menghadap Baitul Haram itu juga milik Allah. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang kepada mereka yang mayyasha'u yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Dan kita sebagai muslim ya, kita ini kan setiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita ringkas ini sebelum kita masuk ke ayat kursi ya, ini mohon maaf. Nah, dulu Nabi Adam diuji gagal, dulu bertobat. Allah terima tobatnya. Disuruh tidak makan buah huldi, ya, tapi belum memakannya. Tetapi Nabi Adam itu dengan penuh kesadaran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bani Israel enggak, diuji gagal makin membangkang. Sedangkan Nabi Ibrahim diuji dan lulus. Maka nanti kita akan mengetahui bahwa umatan wasatan ini, umat yang pertengahan ini, yang kalau kita kehilangan ini, ya, bahayanya besar sekali. Ya, termasuk salah satunya ateisme dan agnostik itu muncul karena kita ini, ya mohon maaf ya, tidak seimbang antara intelektual dan spiritual. Ada mereka yang diberikan anugerah intelektualitas, ya, tapi kering, hatinya keras. Isinya debat agama terus itu ya. Dan perdebatan itu akan mengeraskan hati. Sampai pada satu titik bisa murtad itu. Baik penontonnya atau pelakunya. Maka hati-hati menjadikan agama ini sesuatu yang kita pelajari untuk menjadi alat memenangkan ego kita. Bahkan termasuk adanya kekerasan, ya, kekerasan tindak ekstrim, ya, radikalisme di mana-mana yang benar-benar ya, bukan tuduhan ya, yang tindakan-tindakan entah dari mana asalnya, akarnya, tetapi satunya karena kalau para ulama sih menyebutnya karena kena fitnah, nah syubhat atau syahwat. Fitnah syubhat karena kebodohan, ya fitnah syahwat karena hawa nafsu. Nah itu bisa menyebabkan munculnya ateisme, agnostik di kalangan umat Islam. Kemudian Ka'bah itu ibaratnya adalah ibu kota baru. Kemudian bulan Ramadan ini adalah tidak hanya satu hari raya, ya, tetapi ini satu bulan namanya, hari di mana seluruh umat Islam itu merayakannya sedunia. Dan ini adalah juga aturan baru, New Constitution. Jadi Al-Quran ini bagi umat Islam ini ya bahkan dari sejak Nabi sampai hari ini tidak terputus ada satu generasi yang menghafalnya. Tidak hanya satu bacaan, bahkan ada yang qiraah sab'ah, ada yang qiraah asra dan seterusnya. Itu terjaga sanadnya. Nah, tentu saja itu termasuk janji Allah. Kemudian kita akan sedikit percepat ya, kita akan masuk ke ayat kursi ya. Ini nanti oke. Di Al-Baqarah ini sangat serasi, awalnya tentang beriman pada yang gaib, nanti di akhirnya itu juga amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, kita akan masuk ke ayat kursi. Karena ayat kursi sendiri, ya, di dalam ayat kursi ini juga ada keseimbangannya. Dan banyak non-muslim itu yang mengira, bahkan mungkin sebagian kita itu mengira, dulu itu sudah ada mushaf gitu. Ketika Nabi diutus itu sudah langsung ada mushaf. Padahal Al-Quran itu recitation, bacaan oral ya, bukan bacaan dalam bentuk buku. Quran ditulis itu ya, itu sejak
Nah, memang ketika turun wahyu, para sahabat menulis di pelepah kurma, di tempat-tempat yang tapi kan tidak tersusun dalam satu mushaf. Disusun pertama kali pada masa Abu Bakar di prakarsa Zaid bin Sabit, ya, Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit, kemudian disempurnakan lagi di masa Utsman bin Affan. Ya, maka kita kenal Mushaf Utsman. Jadi jangan bayangkan Al-Quran itu dulu sudah rapi seperti ini. Tetapi bacaannya dihafal secara mutawatir dari berbagai sanad, ya entah qiraah dari jalur Hafiz bin Asim atau yang lainnya, nah itu sama. Jadi yang pertama ayat kursi itu adalah amalan masuk surga. Yang kedua, di dalamnya ada Ismullahil A'zam. Di Al-Hayyu Al-Qayyum itu ada di surat Al-Baqarah 255, kemudian ada juga di Ali Imran ayat 2, ya, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian ada juga di surat Thaha. Apa di surat Thaha? Ya. Di surat Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyul qayyum. Ada hadis, ya, Ismullahil A'zamil ladzi idza du'iya bihi ajaba fi suwarin salasin Al-Baqarah wa Ali Imran wa Thaha. Jadi nama Allah yang agung ini, kalau orang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum gitu, atau dia baca ayat kursi sebelum membaca doanya, maka Allah akan mengijabah doanya. Dalam 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Thaha. Kemudian ayat yang paling agung dalam Al-Quran, jadi ketika Ubay bin Ka'ab itu ditanya Rasulullah, wahai Ubay bin Ka'ab, ya, ayat apa yang paling agung? Kata Ubay bin Ka'ab, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian ditanya lagi, sampai kemudian Ubay bin Ka'ab menyebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ilal akhir. Maka Rasulullah menepuk dadanya, semoga engkau diberi nikmat dengan ilmumu, wahai Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah seorang ulama, ya, di generasi sahabat yang selain Abdullah bin Abbas dan yang lainnya yang diakui keilmuannya tentang Al-Quran. Kemudian nanti kita akan bahas tentang mukjizat ayat kursi dan tadi sudah, ya, dikabulkannya doa. Ya. Apa dalilnya? Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati ila an yamuta. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, ya, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Jadi saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua, ini ada amalan ringan. Ya. Tapi kalau kita rutin membacanya, kapan bacanya? Ayat kursi itu bisa dibaca pagi petang, sebelum tidur, atau seperti ini. Setiap selesai sholat 5 waktu. Baca. Ya, kalau belum hafal, hafalkan dan amalkan ini, karena dalilnya, barang siapa membaca setelah selesai sholat, ya, dia akan masuk surga. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Ya maksudnya kalau sudah meninggal, insya Allah akan masuk surga. Jadi amalan itu yang ringan, ya, tapi sesuai sunnah, sesuai yang diajarkan Nabi, itu nilainya, bobotnya sangat tinggi. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, ya, tentang Ubay bin Ka'ab, ya. Wahai Rasulullah, ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Abul Munzir, ini nama lain Abu Ubay bin Ka'ab. Ya. Ayat apa dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu beliau memukul dadaku dan berkata, wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir. Ya. Semoga Allah, ya, semoga engkau mudah memperoleh ilmu, wahai Abu Munzir. Kemudian kita, ya, apa sebabnya? Ini sebelum kita masuk mukjizat ayat kursi, apa sebab ayat kursi lebih agung dibandingkan ayat yang lain? Imam Nawawi menyebutkan, para ulama berkata bahwa dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting. Ada sifat ilahiyah, wahdaniyah, ada sifat hidup, ada sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak. Itulah 7 nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi.
Kemudian al-hayyu dan al-qayyum. Al-hayyu itu mengumpulkan sifat zatiyah, sedangkan al-qayyum itu mengumpulkan sifat fi'liyah. Oke, kita masuk ke ayat kursi. Bagi yang belum hafal, nah ini kesempatan ini kita hafalkan bareng-bareng. Nanti setelah ini juga silakan buka mushaf Al-Baqarah ayat 255. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama terdiri dari 10 kalimat. Pendapat kedua terdiri dari 9 kalimat. Ustaz Noman Alihan mengambil pendapat yang 9 kalimat. Karena di kitab-kitab i'rab Al-Quran memang bisa dua-duanya. Jadi kata al-hayyu al-qayyum ya, itu bisa menjadi kalimat kedua atau bisa juga menjadi bagian dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti akan sedikit kita bahas tentang i'rabnya ya. Jadi kita ambil pendapat yang 9 kalimat. Kalimat pertama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalimat kedua la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang ketiga lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang keempat man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Yang kelima ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang keenam wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Yang ketujuh wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Yang kedelapan wala ya'uduhu hifzuhuma. Yang kesembilan wa huwal aliyyul azim. Oke, kita akan bahas dari kalimat yang pertama dulu. Allah tiada ilah selain Dia. Ya, al-hayyu al-qayyum. Di sini diterjemahkan Allah, there is no God worthy of worship except Him. Jadi kalau diterjemahkan hanya tiada pencipta kecuali Dia, ya, orang-orang dari Quraisy itu, musyrikin Quraisy itu, mereka itu kalau ditanya la yaqulunallah. Jika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Gitu. Bahkan Abu Jahal itu malam ketika besok perang Badar itu, ketika Nabi juga berdoa sampai ridah selendangnya jatuh, memohon pada Allah diberikan kemenangan. Ya Allah, jika golongan ini tidak engkau menangkan, ya, maka tidak akan tersisa lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Abu Jahal juga berdoa pada Allah. Gitu. Ya, doanya apa? Ya Allah, tunjukkan siapa di antara aku atau Muhammad yang memutuskan silaturahim. Yang benar itu siapa, aku atau Muhammad? Maka ketika dia diinjak oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud itu seorang penggembala ya, yang kakinya kecil, ya, tapi ilmunya luar biasa. Dia itu masih sempat-sempatnya tanya, limanil yaum, milik siapa hari ini? Jadi itu nggak percaya kalau dia itu kalah gitu. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, ini adalah hari milik Allah dan Rasulnya gitu. Nah itu bayangkan kalau kita hanya meyakini, ya, Allah hanya menciptakan saja, bukan sebagai ilah. Ilah itu kan alihaya'lahu, jadi yang ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan benar. Karena kalau menyembah saja, kan Quraisy juga nyembah. Jadi nyembah berhala itu perantara bagi mereka. Disebut musyrik itu kan menyekutukan Allah, menyembah Allah dan menyembah Lata Uzza, begitu. Itu keyakinan mereka gitu. Jadi nggak bisa hanya menyatakan saya nyembah Allah, tapi nyembah yang lain. Itu nggak boleh. Allah tidak menginginkan ada penyembahan yang ada kesyirikan di dalamnya. Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, yang maha hidup, ya, yang hidupnya ini nggak seperti hidupnya kita. Hidupnya Allah laisa kamitslihi syai'un. Jangan manusia akan mati. Ya, meskipun nanti dibangkitkan, ya. Nah, nanti ada yang masuk ahlul jannah, ahlun nar, ya, khalidina fiha abadan. Tetapi manusia bukan al-hayyu sebagaimana Allah itu al-hayyu. Al-qayyum, ya. Al-qayyum kalau kita fahami, ya, yang mengurusi hamba-hambanya, yang berdiri sendiri, ya. Ada penjelasan banyak para ulama tentang al-qayyum.
Di antara penjelasan dari Al-Qayyum, nah ini juga penting karena di antara kenapa orang menjadi ateis, menjadi agnostik gitu ya. Karena dia merasa ya, ini anekdot yang ada di internet kita baca gini ya. Jadi ada ceritanya seorang tokoh agama, kemudian dia pergi ke tukang cukur gitu ya. Ini kisah anekdot ya, nggak bisa melacak sumbernya gitu. Kata tukang cukur itu, ya, saya nggak percaya Tuhan itu ada. Buktinya itu orang miskin nggak ada yang menolong. Buktinya ketidakadilan di dunia ini nggak ada yang menyelesaikan. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin, yang zalim menang terus-terusan, yang kalah tidak tidak ada yang menolong begitu. Lalu si tokoh agama tadi itu dia diam, dia nggak bisa jawab dulu gitu. Dia kemudian keluar dari barbershop itu, kemudian dia lihat orang gondrong gitu kan. Nah, kemudian dia balik lagi ke si tukang cukur itu. Dia bilang, tukang cukur itu nggak ada. Nah, tukang cukurnya protes. Tadi habis saya cukur, kamu bilang nggak ada, itu gimana? Ya, buktinya tadi di jalan lihat orang gondrong. Kalau tukang cukur ada, harusnya dia nggak gondrong. Ya, kan gitu, logika analoginya begitu. Nah, itu salah satunya pemahaman tentang Al-Qayyum. Bahwa Allah itu ya, mengurusi hamba-hambanya. Jadi kalau kita belajar ayat kursi gitu ya, semoga ini menjadi wasilah kita yang mungkin ragu, yang ada syak di dalam hatinya, Allah itu ada atau tidak, Allah mengurusi hambanya atau tidak ya. Makna Al-Qayyum ya, menurut Ibnu Jazir adalah Al-Qaim birizki ma khalaqa wa hafizahu, yang menjamin rizki terhadap segala yang dia ciptakan dan menjaganya. Al-Qurtubi mengatakan arti kata Al-Qayyum adalah man qama, yang berdiri atau mengurusi. Maksudnya adalah zat yang mengatur dan mengurus segala yang telah dia ciptakan. Al-Qaim bitadbiri ma khalaqa. Ibnu Abi Hatim membawa riwayat dari Rabi bin Anas yang mengatakan Al-Qayyum adalah zat yang mengurusi segala sesuatu dengan menjaganya, memberinya rizki dan melindunginya. As-Sa'di mengatakan Al-Qayyum adalah yang berdiri sendiri dan pengatur yang lainnya, yaitu makhluknya. Ya. Sifat ini berpengaruh terhadap seluruh bentuk perbuatan yang menjadi sifat Rabb semesta alam sebagaimana dikehendaki olehnya, seperti istiwa ya, dan yang lainnya. Oke. Jadi di antara varian ateisme itu ada namanya deis. Deis itu Tuhan hanya mencipta saja dan membiarkan alam semesta ini berjalan dengan sendirinya. Itu ada. Ada nanti disbeliever, ada nanti agnostik. Jadi jalan kekafiran itu banyak. Di antara jalan-jalannya apa? Tidak percaya bahwasanya kalamullah itu benar-benar dari Allah. Itu startnya dari situ, ragu. Atau begini, saya percaya Al-Quran itu kalamullah, tapi yang di Lauhul Mahfuz, tapi yang turun ya kepada Nabi Muhammad dan sampai ke kita ini nggak mutawatir, ada yang disembunyikan dan sebagainya. Ada sampai yang berkata ya Al-Quran yang ini tidak asli dan seterusnya. Itu dari situ startnya. Ya, dan naudzubillah min dzalik, dari situ akan berkembang terus sampai di puncaknya menjadi ateis. Saya menemukan beberapa, ada 1-2 oknum dulunya aktivis dakwah kampus, kuliah ke luar negeri, ya, di negeri non muslim gitu. Kemudian jiwanya goncang karena lingkungannya tidak mendukung. Ya, dia mungkin masih haji, masih apa, tapi di sosial medianya itu isinya itu status-status tentang kalau kita simpulkannya arahnya tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Nah, itu ayat yang kalimat pertama. Dan Al-Hayyu Al-Qayyum itu ya, di bagian akhir tadi kalimat ke-9, ingat ya, kita ambil aja yang berbahasa Indonesia ya, biar mudah dipahami ya. Al-Aliyul Azim. Jadi ayat pertama, kalimat pertama di ayat kursi itu ya, itu munasabahnya dengan kalimat yang terakhir. Wa huwal aliyul azim. Dia yang maha tinggi lagi maha agung, maha besar. Kemudian kalimat yang kedua, la ta'khudhuhu sinatu wala naum.
tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya. Nah, ada sinah, ada nuas, ada naum. Jadi kalau sinah itu di kepala, ini kata ahli bahasa gitu. Kalau nuas itu di mata, ya. Kalau naum itu sudah di hati. Sudah gelombang otaknya itu yang sudah deep sleep itu naum gitu ya. Susah dibangun itu naum. Tapi kalau sinah itu ibarat kita udah terawih ke-8 gitu, atau yang terawihnya 20 rakaat, yang terawih rakaat ke-18 itu ya, maksiut gitu, ada angin ngantuk gitu ya. Nah, itu sinah. Nah, kemudian kalau naum ya tidur lelap. Kalau kita lihat pekerjaan misalkan security di pos satpam itu ya, mereka itu kan berat itu kerjanya. Kerjanya itu lihat CCTV. Ya kan nggak boleh ngantuk. Nah, itu dibuat shift sampai 3 shift, 8 jam. Tapi namanya manusiawi, ya itu kadang bisa lelap juga itu ya, bisa kena sinah, minimal sinah. Dan di kalimat ke-8 wala yauduhu hifzuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Ya, huma ini ya bisa langit dan bumi. Dan ada korelasi antara tidak ngantuk dan tidak tidur dengan tidak merasa berat memelihara keduanya. Kemudian kalimat yang ketiga, nah kita perlu tahu konsep Malik dan Malik. Kalau Malik itu pemilik, kalau Malik raja. Nah itu ada munasabah juga antara Al-Fatihah dan An-Nas. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Dibaca pendek ya, malikin nas, raja manusia. Jadi ayat ini juga ada korelasi. Lahu ma fis samawati, kepunyaan dia apa yang di langit dan di bumi, yaitu kepunyaan Allah. Dan di kalimat ke-7 ya. Maaf ini ada yang kurang ini. Wasi'a kursius samawati ya. Ini saya mohon maaf, ada yang kurang. Saya kurang menulis ya. Ada ayat yang bunyinya wasi'a kursius samawati wal ard. Nah, nanti saya revisi dulu biar disebarkan udah betul ya. Jadi yang ke-7 itu luas kursinya ya seluas langit dan bumi. Kemudian kalimat yang keempat, mangzalladzi yashfa'u. Jadi kalau lahu ma fis sama itu kepunyaan, kepemilikan, sedangkan wasi'a kursius samawati wal ard itu kerajaan kekuasaan Allah. Kemudian mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ya, di sini diterjemahkan tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Syafaat itu begini ya. Kalau kita jadi karyawan, udah kena SP1, SP2, harusnya kan kena sanksi berat gitu ya. Nah, PHK gitu. Nah, ternyata manajer HRD-nya itu om kita. Atau teman bapak kita gitu lah ya. Atau paling gampang gini. Kalau yang punya keluarga aparat itu ya, atau pejabat, kena tilang gitu kan. Nggak bawa STNK. Kemudian ketika ditilang itu bilang, sambil bisik-bisik ya, atau ngasih kode passwordnya, saya anaknya ini gitu, atau saya ponakannya ini, itu bisa lolos itu, nggak kena tilang itu. Ya kurang lebih seperti itu. Syafaat itu harusnya kena hukuman, ya, tapi kena sanksi, tapi lolos. Nah nanti di yaumil qiyamah, ketika seluruh manusia berdiri, ya, semua memikirkan dosa-dosanya, urusannya, ada namanya syafa'atul uzma. Manusia mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, nafsi. Diriku, diriku, diriku. Maksudnya apa? Nabi Adam dulu pernah makan buah khuldi. Ya, dan beliau merasa beliau kalau meminta sesuatu pada Allah, beliau merasa urusan dirinya saja beliau berat. Kemudian mereka pergi ke manusia, di waktu itu pergi Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh juga menjawab, nafsi, nafsi, nafsi. Kemudian pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga nafsi, nafsi. Nanti kalau di riwayatnya, Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Tetapi ini bukan bohong seperti bohongnya kita ya. Yang pertama ketika dia diminta pergi ke mana?
menyembah berhala ya, dia berkata aku sakit atau gimana gitu ya, saya agak lupa detailnya. Kemudian ketika dia menghancurkan berhala yang besar ya, dia tanyalah kepada yang paling besar gitu ya. Kemudian yang terakhir ketika dia dan Sarah bertemu raja yang zalim, kemudian apa namanya, dia ditanya ini siapa? Ini saudariku. Karena di waktu itu yang beriman ya beliau dan Sarah gitu. Saudari dalam agama padahal istrinya. Kalau khawatir nanti dirampas sama raja. Nah, dengan yang mungkin bagi kita itu bukan dosa ya, tapi apa ya istilahnya itu berbohong, tapi karena ada maslahat besar gitu. Nah, itu Nabi Ibrahim juga berkata nafsi, nafsi, nafsi. Pergi Nabi Musa juga sama, Nabi Isa sampai nanti terakhir Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad sujud ya, di bawah arsy, kemudian memuji Allah, dan kemudian Allah memintalah maka engkau akan dipenuhi. Ya, maka itulah syafaatul uzma ya. Dan ini nanti juga di Telaga Kausar kita ya, umat Nabi yang jauh dari beliau ya, sangat berharap mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad. Tapi itu semua tidak bisa tanpa izinnya. Ya. Kemudian yang ke kalimat ke-6, wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Dan tepat di tengah yaitu kalimat yang kelima, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Coba bayangkan, ini tidak saya tulis tapi saya ucapkan. Saat ini saya ucapkan. Mungkin jarang yang menyadari bahwa kalimat ini sangat simetrik, sangat sisi awal dan akhirnya yang di tengah, kemudian ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sebagaimana kalau di Al-Fatihah, ya, tengah-tengahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami mengabdi dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Hanya kepada Engkau kami mengabdi itu kesimpulan dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya. Karena Engkau adalah Rabbul alamin, Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim, maliki yaumiddin, maka kita membuat deklarasi pernyataan iyyaka na'budu. Kemudian iyyaka wa iyyaka nasta'in itu menjadi prolog untuk permohonan doa. Karena pertolongan yang sangat kita butuhkan itu hidayah ya. Hidayah ini bukan seperti kalau kita mencari ilmu, dapat gelar S1, kita ahli ekonomi, sarjana ekonomi, udah kita pegang seumur hidup. Enggak. Hidayah itu dibutuhkan setiap orang muslim, baik yang sangat awam sampai yang sangat alim, yang ahli maksiat, yang ahli taat. Karena sekejap saja hidayah itu hilang, ya, maka Allah cabut nikmatnya, dan kita bisa bernasib sebagaimana Bani Israil. Maka di sini ya keindahan ya secara bahasa, secara linguistik ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum itu sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Dan ini ya kita tahu setelah kita tulis, kita kaji, kita pernah dengar penjelasan dari Ustaz Noman dan bagaimana fadilah dari ayat kursi ini ya. Ini bayangkan kita nulis WA lah ya. Kalau kita nulis status saja di medsos, itu kan kadang, wah ini nanti ada yang kena undang-undang ITE kita hapus, gitu. Wah ini nanti ada yang tersinggung kita hapus, gitu ya. Itu pun saja status kita masih jelek, gitu ya. Atau kita nulis pengumuman gimana kalimat satu dan kalimat terakhirnya berhubungan, dua dan ujungnya itu menjelang ujungnya itu berhubungan. Nanti yang tepat di tengahnya itu menggambarkan awal dan akhirnya. Nah itu sulit sekali. Mustahil ini bukan buatan manusia. Ini adalah kalamullah. Dan di antara keyakinan kita ini kalamullah. Jadi gini, orang Quraisy itu kalau bangsanya Nabi Musa itu kan beliau dikasih ijaz tongkat. Karena yang dilawan sihir. Ya. Jadi mukjizat itu kan dikata ijaz. Ajiz itu lemah. Mukjiz yang melemahkan, mukjaz yang dilemahkan. Jadi kalau ada orang gulat, yang menang mukjiz, yang kalah mukjaz. Nah, mukjiz ini, ya, jadi orang Quraisy dan bangsa Arab itu paling membanggakan syair. Jadi kalau ada ahli bahasa Arab yang
yang hebat. Nanti puisi itu akan dipajang ya, dipajang di satu kaum nanti. Nah, mereka akan dibanggakan sebagai penyair terbaik. Maka ada Utbah bin Rabi'ah ya. Ada siapa ayahnya Khalid bin Walid ya, Walid bin Mughirah ya. Itu ahli-ahli syair. Kata mereka ini bukan syair. Dan ini kalau pohon itu buahnya ranum. Kalau apa ya? Dan mereka kan tahu kayak saya misalkan tinggal di Banyumas, saya tahu orang logat ngapak gitu. Dan akan ketahuan kalau dia itu ngomongnya orang Banyumas. Kalau orang Betawi ngomong akan ketahuan logat Betawi, kosakatanya, susunan kalimatnya. Dan mereka itu hidup bersama Nabi Muhammad 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad mengatakan sesuatu, mereka mengenali ini kata-kata Nabi Muhammad atau bukan dari Nabi Muhammad. Nah, ini harus kita pahami konteksnya. Dan ini sekali ucap gitu ya. Sekali ucap disampaikan sahabat, mutawatir sampai zaman kita. Jadi nggak ada revisi, nggak ada dieditnya gitu. Dan kita mengetahui betapa kesempurnaannya. Oke, sedikit saja ini bagi yang suka Arab, belajar bahasa Arab ya. Saya memang setiap hari ngajar bahasa Arab ya, bahasa Arab anak-anak sampai yang dewasa, sampai yang komunitas-komunitas profesional ada yang belajar. Nah, nanti salah satu output belajar bahasa Arab itu adalah i'rab ya, menganalisis kata, kalimat sehingga kita bisa maknanya dengan lebih tepat ya. Allah itu lafzul jalalah mubtada. Ya, kalau mubtada marfu wa alamatu rafi'i dhammah. Ya, tanda rafa'nya itu dhammah. Jadi kalau belajar kita akan ketemu innallaha dibaca fathah, alhamdulillahi dibaca kasrah ya. Kenapa innallaha? Karena ismu inna harus mansub tandanya fathah. Kenapa alhamdulillahi? Karena huruf jar dibaca setelahnya kasrah. Nah, Allahi di sini mubtada. Lafzul jalalah mubtada dibaca dhammah. Kemudian la ya, la ilaha illallah nafiyatun lil jins. Jadi ini huruf yang menafikan seluruh jenis. Karena ini beramalnya seperti inna ya, maka dibaca la ilaha illallah, bukan beramal seperti laisa. Beda dengan kalau kita bilang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu mereka tidak memiliki rasa takut dan kesedihan. Dan mereka tidak bersedih. Tetapi kan tidak semua jenis takut. Kalau ada ular datang atau masuk kebun binatang, ada singa, boleh itu takut. Itu masih wali Allah. Tidak harus wali Allah itu terus nggak punya rasa takut. Ya. Pokoknya ada corona, yang penting wudhu ke masjid. Terus itu bebas rasa takut, nggak ketularan. Itu juga zaman dulu awal-awal kan kita sempat ramai gitu ya. Wudhu nggak kena gitu kan. Nah, itu takut yang kayak gitu itu dibolehkan karena itu takut tabii, bukan takut ibadah gitu. Jadi kalau la khaufun beda dengan la ilaha atau la ikraha fiddin misalkan dan yang lain. Jadi ini la yang seperti ini maka isim setelahnya ismuha ilaha ya, fathah. Kemudian ilah adatul hasr yang membatasi wa badal min mahlila wasmuha wal jumlatu khabar mubtada ya. Jadi di sini sebenarnya ada khobar ya, tetapi ada yang berpendapat ya di situ la ilaha lana ya, atau la ilaha ma'budun illa huwa gitu ya. Sehingga huwa itu badal dari ismu dari la, apa khobar dari la. Memang agak teknis kalau ini. Kemudian al-hayyu ya itu khobar sanin. Ini satu di antara 7 pendapat i'rab ya. Kemudian al-qayyumu khobar salis ya. Dan dia ada 2 sifat Allah, la ta'khudzuhu la nafiyah. Ya, ta'khudzuhu fi'lun mudhari'un wa maf'ulun bih. Ya, karena ta'khudzuhu itu udah fi'il fa'il maf'ul bih udah lengkap ya. Nah, sinatun fa'ilun wala naumun ya. Jadi la-nya itu menguatkan atof tadi dan juga tidak tidur ya. Kemudian lahu jar majrur ya. Ma fis samawati muta'alliqani ya, ini juga jar majrur juga wa ma fil ard atof ala ma fis samawati mang dalladhi isim istifham. Tapi ini bukan pertanyaan ya. Ya, jadi man dalladhi ya, itu di sini tidak terjemahkan apa adanya siapakah, tapi ya tidak ada. Tidak ada mang dalladhi yashfa'u indahu ila biidzni.
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wasi'a itu fi'il madhi, ya'udu hifdzuma fi'il mudhari' wa huwal aliyul azim. Ya. Ini boleh dibaca sendiri aja nanti ya. Nah, ini pendapat kalau yang tentara i'rabnya ada 7 pendapat. Ya. Maka ada yang menyatakan ini kalimat kedua karena dianggap sebagai mubtada dan khobarnya la ta'khudhu sinatun wala naum. Nah, ini 7 variasi dari i'rab. Nah, terakhir nih sebagai ini yang saya sampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahrawainil Baqarah wa surati Ali Imran fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firqani min taurin sawaf tuhajani an ashabihim. Saya ingin mengambil kata sahabat. Jadi bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang mentadabburi dan mengamalkannya. Yang membacanya termasuk yang mentadabburi dan mengamalkannya. Kata ulama begini ya. Seorang sahabat itu adalah mereka yang betah duduk berlama-lama dengannya. Contoh kita ngobrol sama sahabat di kafe. Kan nggak mungkin kita cuma 5 menit saya ada urusan. Nggak gitu. Karena nanti di akhirat ada orang, saya sahabat Quran, saya juga baca. Nah, tapi kan Al-Quran itu nanti akan mendatangi dan ketahuan mana yang nggak bisa, ngaku-ngaku nggak bisa. Mana yang sohibnya, mana yang enggak, itu nggak bisa. Kayak dulu kita waktu SD, SMP, SMA, kita kan sekelas nih. Saya temannya Fulan. Ternyata waktu itu malah kita bully. Gitu. Waktu kecil SD kita bukan teman akrabnya. Gitu. Nah itu juga nanti terjadi di Yaumul Qiyamah. Nah ini Al-Quran, Al-Baqarah dan Ali Imran itu adalah khususnya itu ya. Bacalah Az-Zahrawain, 2 cahaya, Al-Baqarah, Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca 2 surat tersebut. Jadi kita berharap syafaat Nabi. Kita juga berharap syafaat dari bacaan Al-Quran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Azizah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Pak Hanif. Jadi kita baca lagi, terus kita kaji lagi tentang Al-Baqarah ya hari ini. Masih berhubungan antara day 1 sama day 2 kemarin, Masya Allah ya teman-teman. Oke, coba kita lihat kolom chatnya. Jadi ada tanggapan nih dari Mbak Siti. Masya Allah, ring struktur dari Al-Baqarah ini banyak banget. Ayat 71 itu tentang hukum Bani Israel, 40-103. Dan untuk di juz 2 itu hukum untuk umat Islam, 107-253. Iya. Dari Mbak Popi, Masya Allah, dan Teh Imas, alhamdulillah bisa ikut join. Ya, alhamdulillah ya. Silakan teman-teman, jangan lupa untuk join setiap pagi. Oke, langsung saja mungkin kita akan dengar juga nih refleksi dari beberapa orang di sini. Jadi di sini ada Pak Heru, ada Mas Heru, kemudian ada siapa? Ada Pak Didit ya, ada Bu Hafni, dan teman-teman yang lain. Sambil kenalan biar saya tahu juga gitu ya, boleh raise hand aja kalau memang ingin memberikan pendapat, memberikan masukan. It's okay, langsung saja teman-teman. Oke, jadi dari Pak Didit, Pak Heru, sama Bu Hafni, kira-kira siapa dulu nih yang mau? Ya, Mas Heru deh, iya silakan. Ya. Terima kasih Mbak kesempatannya. Kalau kita lihat di Kamus Al-Ma'ani ya, kata Hanif, maaf nih Bang Hanif, ini namanya dibahas nih. Jadi kalau kita lihat di Kamus Al-Ma'ani itu, Hanif itu artinya bisa
macam-macam ya. Benar, lurus juga ada, terus betul juga ada, terus ikhlas juga ada. Jadi benar, lurus, betul, ikhlas. Ini kalau disingkat tuh BLBI. Jadi ini agak nyambung secara aneh dengan yang dibawa kemarin ya di D itu oleh Mas Rizky yang kemarin membahas race is on. Terus diawali dengan industri gitu kan. Industri menjelang puasa itu ramai gitu, sudah langsung to restart dan sebagainya. Jadi kalau industrinya perbankan, BLBI kan. Nah ini di Al-Ma'ani itu benar, lurus, betul, dan ikhlas untuk kata Hanif. Dan ini insya Allah ini memang doa dari orang tua beliau, dan kita menikmati sekali pemaparan beliau tentang juz 3 yang diawali dengan tadi ya, kalau istilah Ustadz Nu'man itu makro, apa namanya, kan ada micro view. Kalau kita masuk ke ayat satu persatu yang tadi di bagian-bagian pertengahan sampai akhir kita masuk ke satu-satu itu kan micro, terus tinjauan micro, terus yang di awal tadi Mas Hanif sudah memulai dengan tinjauan makro. Nah, saya juga setuju dengan Mbak Siti ya, karena ring structure ini luar biasa. Mungkin kalau untuk kita yang sudah hadir subuh-subuh kayak gini, ba'da subuh seperti ini di bulan Ramadan itu, mungkin ya oke lah, ini menambah keyakinan kita. Tapi akan insya Allah lebih bermanfaat lagi, mudah-mudahan ini juga didengar atau disimak oleh teman-teman kita yang belum memeluk Islam. Karena seperti yang tadi Bang Hanif juga bilang, ini kata-kata yang ada di Al-Quran adalah ucapan Rasulullah SAW, ya, apa namanya, bukan written, tapi ini oral, jadi diucapkan, ya, tidak dikonsep macam-macam lah ya, tidak dikarang-karang dulu, nanti tidak dihapus-hapus dulu, edit-edit dulu, undo dan sebagainya, nggak ada, ya, langsung spontaneous. Tapi ketika itu dikumpulkan lagi, itu membentuk struktur yang tak terduga gitu kan. Dan bahkan dulu ada salah satu teman Ustadz Nu'man yang namanya Profesor Raymond Ferrin. Dia adalah dosen atau profesor di American University of Kuwait yang awalnya belum Islam ya. Sebelum Islam tuh beliau memang meneliti puisi-puisi Arab yang wah indah sampai berbaris-baris gitu kan. Yang itu membentuk ring structure. Terus beliau berpikir, wah kenapa tidak dari kitab suci yang puisi di kitab suci gitu. Jadi awalnya mendekati atau approaching the Quran itu sebagai apa namanya, puisi gitu. Dan memang ada dan memang terbukti apa namanya, ring structure di situ dan dasar gitu. Dan seperti Bang Hanif bilang, beda kalau yang buah biasa itu, puisi ibarat buah itu, ya buah biasa dengan buah yang ranum, beda. Jadi ternyata Al-Quran isinya puisi yang ibaratnya adalah buah yang ranum. Sehingga akhirnya Profesor Raymond Ferrin masuk Islam. Nah ini mudah-mudahan didengar oleh teman-teman yang belum memeluk Islam, sehingga bisa mikir lah ya, bisa mikir, luar biasa sekali ini berarti Rasulullah Muhammad SAW yang spoken speech-nya itu ternyata ketika dianalisis, wah ring structure-nya begitu dahsyat. Terus tadi soal apakah ayat kursi itu 9 atau 10 kalimat, ini saya juga pernah dengar nasihat ulama. Kita ini orang-orang baik insya Allah, dan semoga Allah menjadikan kita tetap istiqomah, menjadi orang yang baik, dan terus dekat sama Al-Quran, menghafal Al-Quran, terus mentadaburinya. Tapi yang kita harus hati-hati adalah bahwa setan itu terus mengintai. Dan salah satu kelemahan yang bisa, celah yang bisa dimasuki setan adalah baik dengan baik itu bisa menjadi tidak baik. Nah ini hebatnya setan, karena setan sudah punya pengalaman sejak Nabi Adam. Jadi yang berpendapat bahwa ayat kursi itu ada 9, itu orang baik, gitu kan, karena belajar Al-Quran. Yang berpendapat bahwa ayat kursi itu 10 kalimat, itu juga baik karena belajar Al-Quran. Yang tidak baik adalah yang berpendapat 9 memaksakan supaya yang 10 juga ikut 9. Atau yang berpendapat 10 memaksakan bahwa yang 9 harus ikut 10. Nah ini sudah kena trik setan, dan ini yang harus kita waspadai. Karena kadang ketika kita belum belajar Al-Quran, sebelum kita ini kayak hijrah gitu ya, waduh sebenarnya udah nggak peduli dengan Al-Quran, terus akhirnya hijrah, terus ingin mendekati Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi sebelum belajar Al-Quran sudah ada bawaan ego, atau sudah ada ego bawaan.
Jadi ketika belajar Al-Quran, akhirnya ego bawaan itu masih masuk gitu. Nah, ketika masuk ke pembahasan yang lebih detail, seperti yang tadi itu 9 dan 10 itu, ego bawaannya muncul. Sehingga begitu dia mempelajari 9, terus, wah ini yang 10 salah. Nah, dia sudah langsung menyalah-nyalahkan. Kalau belum mengkafir-kafirkan, alhamdulillah sih belum. Tapi kalau sampai gitu kan, ada yang seperti itu kan. Jadi kita mesti ini juga menyadari hal ini, dan semoga kita tetap diberikan jalan yang istiqomah untuk tetap baik. Dan pendapat-pendapat seperti itu dulu kan para sahabat santai aja kan. Ada yang basmalah itu masuk ke Al-Fatihah, maksudnya menjadi bagian dari Al-Fatihah. Ada juga yang basmalah ya seperti yang di surat-surat yang lain gitu. Jadi sebagai awal aja. Jadi yang pertama ya alhamdulillahirabbil alamin gitu di Al-Fatihah. Tapi para sahabat kan santai aja gitu. Padahal itu kan termasuk, kalau mungkin di zaman sekarang yang apalagi yang orang-orang yang baru belajar agama itu bisa jadi permusuhan kan. Nah itu yang perlu kita sadari. Terus mungkin yang terakhir itu saya terus terang sangat terinspirasi dengan ayat yang bagian dari ayat kursi yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya semuanya sih indah ya, semuanya tadi sudah kita belajar brain structure. Tapi ini karena saya pernah ada tugas dari perusahaan dulu ditugaskan dari Indonesia ke Swiss. Ada suatu event management yang mengarrange sebuah seminar tingkat internasional gitu di grup holding gitu, yang mengundang 50 perwakilan manajer dari seluruh ya macam-macam lah ya, dari United States ada, dari Eropa ada, dari Indonesia ada, dan macam-macam lah, dari Mesir juga ada, dari India juga ada gitu kan, macam-macam. Nah terus dari Indonesia sendiri ada perwakilannya juga di situ. Kalau saya kan bukan yang ikut itu, tapi yang bagian dari event management di situ kan, yang jadi satu dengan tim yang dari Swiss. Ada terutama kami bertiga, saya namanya Reto Wenger sama Enrique Alturo, teman-teman kolega saya yang di Swiss. Nah terus yang menarik itu ketika ada salah satu sesi seminar berlangsung, itu ada seorang manajer dari Indonesia itu yang kelihatan ngantuk gitu. Terus saya disenggol sama, saya lupa ya Enrique apa Reto yang menyenggol saya gitu, kayak ngasih kode gitu. Tuh orang Indonesia gimana tuh? Saya kan waduh ini malu-maluin ini orang Indonesia kok malah dia di paling depan itu. Jadi paling depan tengah tapi ngantuk. Jadi terlihat tidur gitu. Terlihat Terlihat pokoknya dia nggak fokus ke depan gitu kan, dan ya kelihatan lah ya kalau kita mengamati dari atas tuh ya. Itu wah ini kelihatan. Nah, terus tapi untungnya ya alhamdulillah, menariknya itu ketika sesi tanya jawab gitu, begitu dilontarkan gitu karena materinya cukup heavy gitu. Itu nggak ada yang nanya kecuali justru yang manajer dari Indonesia tadi itu yang kelihatan ngantuk itu. Jadi justru dia yang nanya, dan pertanyaannya itu berbobot. Sampai saya akhirnya ngeliatin mantengin Enrique sama Reto, tuh lihat tuh, hebat kan, ngantuk aja bisa nanya gitu. Jadi yang lain malah diem gitu, nggak berani nanya, nggak berani ada yang nanya. Nah, cuman poinnya di sini gini. Jadi la ta'khudhuhu itu kan ta'khudhuhu itu kan fi'il mudhari. Jadi hu ini nya di sini adalah kembalinya ke Allah kan. Jadi tidak mengambil Allah. Sinah tadi sudah dijelaskan oleh Bang Hanif, kantuk, wala naum, dan tidak juga tidur. Ini untuk mudahnya ya, kantuk, sinah, kantuk, terus naum itu sudah langsung tadi kalau Bang Hanif bilangnya deep sleep gitu kan, tidur. Nah, jadi ini membuat saya wah luar biasa ya. Manusia itu termasuk yang tadi contoh yang manajer dari Indonesia yang ngantuk itu, atau tidur, saya nggak tahu lah itu ngantuk apa tidur, karena waktu itu juga nggak nanya ke dia. Dia itu diambil. Jadi diambil ya, artinya ya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Tapi untungnya mungkin otaknya masih bisa, atau mungkin telinganya masih bisa mendengar dan sebagainya, atau otaknya mungkin masih bisa memproses informasi yang datang dan sebagainya. Atau mungkin dia sudah menyiapkan pertanyaan, saya nggak tahu juga ya. Tapi intinya bahwa saya pun juga pernah diambil pada saat nyetir mudik misalnya, pas dulu zamannya ada Brexit dan sebagainya, itu yang mobil di sebelah kanan saya itu ada jenazahnya, saya juga melihat jenazahnya yang meninggal kehabisan nafas, oksigen dan sebagainya itu.
dan fakta-fakta ada sopir yang ngantuk atau terus akhirnya terjadi kecelakaan dan sebagainya, itu luar biasa gitu. Jadi kita ini bahkan oleh sebuah ism yang namanya sinah atau naum, kita ini bisa diambil. Diri kita ini bisa diambil. Tapi Allah tidak akan pernah diambil. Makanya ini saya lebih masuk ke hati gitu. Jadi la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengambil hu-nya Allah, sinah, kantuk, dan tidak juga tidur. Jadi kantuk dan tidur ini kayak seakan-akan bisa mengambil kantuk dan tidur ini bisa mengambil diri kita, tapi Allah tidak akan bisa diambil. Jadi ini luar biasa. Lagi terima kasih Bang Hanif, selalu enjoy kalau saya selalu menikmati kalau Bang Hanif memberikan pemaparan, dan termasuk juga Mbak Nur Azizah, Mbak Siti, dan tim teman-teman yang lain, dan juga teman-teman yang juga masih menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan, silakan Mbak Nur Azizah. Ya, terima kasih juga Pak Heru. Oh ya, ada Dr. Andi. Oke, silahkan dokter. Kelihatan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya senang sekali dapat kesempatan untuk menyimak lagi ayat kursi khususnya dan Al-Baqarah secara umum ya. Makasih atas pemaparannya Bang Hanif. Saya cuma mau nambahkan aja. Jadi ada beberapa yang tadi Bang Hanif juga kan bahas tentang keutamaan, salah satu keutamaan ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka tidak ada jarak baginya dengan surga kecuali kematian. Jadi kalau kita amati, kita pelajari gitu secara khusus, itu ada beberapa surat-surat atau ayat-ayat dalam Quran yang punya beberapa keutamaan sehingga ada waktu-waktu khusus untuk membacanya gitu. Tentunya yang paling utama surat Al-Fatihah, surat yang paling umul kitab gitu kan. Terus ayat yang paling utama di Quran tuh, ayat yang paling agung tuh ayat kursi gitu. Jadi maksudnya perlu kita tuh punya catatan sendiri gitu ya tentang. Jadi maksudnya gini, kalau filosofinya tuh kalau misalnya ada hal yang bagus itu tuh paling gampang ke anak kecil tuh bilang pokoknya kamu nanti saya kasih ini, nanti kamu kerjain ini maka saya dapat kasih ini gitu. Jadi Allah lewat Rasulnya itu memberikan pahala-pahala yang khusus gitu, ganjaran-ganjaran khusus supaya kita tuh membaca ayat-ayat tertentu dari Quran itu secara teratur dari waktu-waktu yang khusus gitu. Jadi misalnya kayak surat Al-Fatihah kan kita baca sehari minimal 17 kali gitu. Jadi maksudnya kita tuh kalau bisa punya catatan tentang Al-Fatihah, misalnya kita dengerin Ustadz Noman bahasan tentang Al-Fatihah, kita bikin catatan. Jadi dari waktu ke waktu kita lupa ini tuh isinya apa aja sih gitu, kita bisa baca catatan kitanya, terus kita terrefresh lagi, oh ya maksudnya ayat itu surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir begini gitu. Karena Allah tuh pengen kita tuh sehari 17 kali tuh nggak cuma sekedar baca tapi nggak masuk ke otak kan, pengennya tuh direnungkan gitu. Nah terus misalnya Al-Mulk gitu, surat Al-Mulk keutamaannya dibaca sebelum tidur misalnya, nanti terhindar dari siksa kubur dan fitnah Dajjal misalnya tuh. Jadi kita tuh punya catatan tentang Al-Mulk yang kalau kita lupa tuh kita, jadi maksudnya Allah tuh pengen seolah-olah kalau dalam satu hari kita dari bangun tidur sampai tidur tuh kita kan banyak sekali kejadiannya gitu. Kemudian kita pas sebelum tidur kita baca Al-Mulk tuh kita merefleksikan kira-kira apa sih yang kejadian hari ini yang sesuai sama pelajaran dari surat Al-Mulk. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan gitu ya. Terus juga dari situ tuh, oh hari ini tuh pelajaran yang bisa dipetik yang Allah pengen supaya kita baca Al-Mulk itu supaya kita mengevaluasi dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ini dari yang hubungannya dengan surat Al-Mulk gitu. Kemudian kalau Al-Kahfi misalnya seminggu sekali tiap hari Jumat itu tuh kalau bisa kita punya catatannya. Jadi kalau kita lupa tentang Al-Kahfi apa aja sih kandungannya kita bisa baca. Allah tuh pengen kita tuh tiap minggu seminggu sekali minimal tuh
merenungi kandungan dari surat Al-Kahfi gitu. Nah, yang luar biasa tentang ayat kursi ini tuh, Allah tuh pengen lewat Rasul tuh kita tuh baca ayat ini tuh, merenungi ayat itu setiap habis sholat gitu. Berarti kan Allah tuh pengen kita tuh misalnya sholat subuh merenungi surat ayat kursi ini, apa sih kandungannya, apa ininya gitu. Kemudian nanti dari subuh sampai zuhur tuh kita ada mengalami kejadian, kita baca Quran, kita interaksi sama orang, kemudian dapat hal yang tidak menyenangkan, dapat hal yang menyenangkan, atau ada pengalaman-pengalaman dari subuh sampai zuhur. Kemudian zuhur kita sholat, kita baca Al-Fatihah tiap rakaatnya, kemudian selesainya tuh kita baca lagi ayat kursi itu. Allah tuh pengen kita tuh apa sih pelajaran dari subuh sampai zuhur ini yang ada hubungannya dengan ayat kursi ini gitu. Jadi nanti kan dari zuhur ke asar, terus dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, bahkan sebelum tidur juga ada hadis Rasul tuh kalau nggak salah yang keutamaan. Jadi sebelum tidur tuh baca Al-Mulk, terus Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, kemudian 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kemudian juga ayat kursi gitu. Jadi menutup hari kita tuh dengan ayat kursi juga gitu. Jadi kalau kita cuma baca aja tapi nggak tahu kandungannya, pasti bukan itu aja gitu, bukan sekedar mencari pahalanya aja, tapi Allah tuh pengen kita merefleksikan keseharian kita dengan ayat kursi ini gitu. Ya maksudnya, jadi kalau misalnya kita lupa, ya kita kalau udah punya catatannya kita lihat, oh maksudnya ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu ini, kemudian sinatu wala naum itu apa gitu, kemudian al hayy al qayyum itu kenapa, dan gitu itu. Jadi kita punya catatannya sehingga kita bisa kalau kita kadang-kadang kan lupa nih maksudnya apa, udah lama gitu, kita tinggal lihat lagi gitu. Jadi terus satu lagi, jadi maksudnya itu filosofi yang saya tangkap dari kenapa Rasul tuh ada beberapa ayat yang dipesankan untuk dibaca, itu tuh kan nggak cuma sekedar baca tapi direnungkan isinya gitu. Kemudian ada satu lagi yang tambahannya, ada 3 sifat itu kan isinya tentang sifat-sifat Allah. Kata tadi yang hadisnya juga, kenapa sih ke surat ayat kursi itu sangat agung tuh, ada catatannya yang dibahas sama Bang Hanif tadi. Tapi ada 3 yang saya amati, ya mungkin saya ada yang kurang, itu ada 3 surat atau ayat yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah gitu. Kalau kita renungkan itu tuh, kalau kita pelajari itu nggak ada pengulangan. Yang itu tuh surat-surat yang utama. Yang pertama surat Al-Fatihah, 3 ayat pertamanya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu kan sifat Allah juga. Yang Allah tuh pengen kita tuh diulang 17 kali minimal, kita dalam sehari itu kita mengingat bahwa Allah tuh segala puji, praise and gratitude buat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari semua sifat Allah tuh yang pengen Allah pentingkan tuh Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Kemudian jangan lupa Maliki Yaumiddinnya. 3 itu tuh kita ulang-ulang terus. Kemudian juga tiap habis sholat kita diingatkan lagi dengan sifat Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm, terus sampai akhir gitu. Itu tuh sifat-sifat Allah. Tapi kalau kita lihat tuh nggak ada sama sekali pengulangan saling melengkapi dengan Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah yang 3 ayat tadi tuh Ar-Rahmanir-Rahim tuh nggak disebutkan lagi, Maliki Yaumiddin nggak disebutkan di surat ayat kursinya, kemudian juga Alhamdulillahirabbil alamin juga nggak disebutkan, nggak dibahas di ayat kursinya. Kemudian satu lagi yang ayat yang surat yang sangat agung yang berhubungan dengan sifat Allah kan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas disebut bahkan sepertiga kandungan Al-Qur'an tuh ada di ayat ini gitu, kayak di surat ini. Itu Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa gitu, Maha Tunggal, Allah As-Samad, tempat bergantung segala satu, Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang menyamai dengan dia. Itu tuh kalau misalnya kita perhatikan, mungkin ada surat lain atau ayat lain yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, tapi itu tuh 3 surat, 3 bacaan yang Allah tuh pengen lewat Rasulnya kita tuh baca dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh diingatkan lagi tentang sifat-sifat Allah tuh saling melengkapi semuanya tuh. Jadi kalau itu aja sih sebenarnya tambahannya buat kita renungan. Jadi kalau bisa juga kita punya catatan sendiri tentang apa sih kandungan dari Al-Ikhlas ini. Jadi kalau beberapa bulan kemudian kita lupa, kita bisa baca lagi. Oh, jadi kita refresh lagi. Jadi pas kita baca sebelum tidur Al-Ikhlas itu kita nggak cuma sekedar baca untuk mendapatkan pahalanya aja, tapi kita juga diingatkan lagi tentang sifat-sifat Allah dari mulai 3 ayat pertama surat Al-Fatihah,
ayat kursi dan Al-Ikhlas ini melengkapi keseluruhan sifat Allah yang paling utama selain sifat-sifat Allah yang Asmaul Husna yang lain gitu. Tapi yang ini yang Allah pengen ingat dari day by day gitu. Mungkin itu aja tambahannya. Makasih sekali buat panitia, Bang Hanif dan semua yang hadir dan memberikan tambahan. Moga-moga bermanfaat. Begitu aja, Mbak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oke. Kemudian di sini ada tanggapan dari Bu Hafni. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah materi dan cara penyajiannya luar biasa, menambah ilmu yang bermanfaat. Oke, Bu Hafni barangkali ingin menanggapi. Halo Bu Hafni. Atau Pak Didit. Ayo Bu Hafni, silakan. Agak ini ya suaranya. Ibu Hafni belum kedengeran suaranya. Kayaknya ini ya, sebentar. Oke. Tunggu. Oh ya udah. Sambil nunggu nanti mungkin itu ya masalah teknis. Kalau dari Pak Didit bagaimana Pak? Apakah ada tanggapan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Aziza. Sebenarnya sih dari saya sih nggak ada sih, udah cukup jelas banget penjelasannya. Dari tanggapan dari Bang Heru sama Dr. Andi juga udah luar biasa, udah lengkap lah. Jadi saya nggak ada tambahan apa-apa. Cuman makasih aja Bang Hanif udah mengingatkan kembali. Jadi udah lama mendengar penjelasan tentang ayat kursi ini. Jadi di refresh lagi gitu. Jadi memang selama ini setiap hari baca ayat kursi itu pas tidurin anak gitu ya. Jadi karena sudah saking terbiasanya, jadi sekedar lewat aja baca gitu. Nah ini diingatkan kembali, jadi refresh gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih menghayati lagi, memahami lagi, dan bisa lebih masuk ke hati gitu. Karena intinya Al-Quran kan gitu kan, informasi ini diulang-ulang di Al-Quran. Mungkin kita sudah pernah tahu penjelasannya, sudah pernah dapat, bahkan pernah meneliti sendiri, cuman karena udah sering gitu, kita maknanya jadi hilang, teringatkan kembali, jadi biar lebih masuk ke hati lagi. Itu fungsinya Al-Quran. Itu aja mungkin Mbak Aziza. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan buat Bang Hanif dan Mbak Aziza dan semua panitia pagi hari ini. Mudah-mudahan konsisten, jadi setiap hari ya kalau kita baca juz, kita punya program atau Al-Quran 1 hari 1 juz, ini cocok banget kita baca Al-Qurannya, terus kita dengar penjelasannya di story morning. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, refleksinya sudah lumayan banyak ya, jadi tambah ilmu lagi dari kajian hari ini. Oke Bang Hanif, barangkali udah lihat dari Mbak Ria ya, yang mau tanya tentang hadis siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat akan masuk surga. Apakah spesifik setiap selesai sholat fardu atau semua sholat yang kita lakukan, termasuk setiap selesai sholat sunnah? Ya, jadi ada satu pertanyaan, Pak Hanif. Nah, silahkan boleh ditanggapi sambil ditanggapi juga tadi refleksi dari teman-teman semuanya. Silahkan Pak Hanif. Oke, makasih atas pertanyaannya tadi dan juga tanggapan Bang Heru, Dr. Andi, dan Bang Didit. Nah, terima kasih atas kelengkapan dan penyempurnaan dari materi yang saya sampaikan. Untuk Mbak Ria, apakah itu sholat fardu atau termasuk sunnah? Kalau dari hadisnya, kulli sholatin maktubatin, disebut maktubah itu kan yang diwajibkan. Ini maknanya sholat fardu. Kalau mau nambah sunnah, bagaimana? Ya, kalau fardu saja sudah bagus, ya mungkin kalau mau ditambah ya itu sifatnya kan
mutlak ya. Mutlak itu bebas, tidak ada batasan. Tetapi di hadisnya yang fardu saja sudah cukup untuk menghalangi dia dari yang jadi menjadi jalan dia masuk surga begitu ya. Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati ila an yamuta. Jadi kematian. Jadi batasnya dia dan surga ya kematian. Gitu. Sehingga setelah mati ya insya Allah akan masuk surga. Nah, silakan kalau seperti ayat kursi atau sholawat. Ya. Nah, begini, ini dalam Tahfudz itu disebutkan. Man ahabba syai'an ya aksara min dzikrihi. Barang siapa ya, mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Misalkan orang senang Putin ngobrol ketemu Putin, terus senang Donald Trump ya, pokoknya ketemu temannya ngobrolnya tentang Donald Trump atau siapapun bisa diganti. Nah itu menunjukkan kecintaan. Nah, salah satu hikmah kenapa Allah ingin kita melazimkan ayat kursi, kemudian ada sahabat juga setiap sholat ya, dia baca Al-Ikhlas ya, karena dia suka menyebut namanya, suka menyebut nama Allah, dan itu termasuk ekspresi kecintaan dan juga ekspresi peribadatan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di antara yang hilang di masyarakat modern itu kan ketenangan. Ada yang kemudian sampai bunuh diri, ada yang ini di luar kalau mental health ya, kalau memang ada penyakit gangguan kejiwaan itu soal lain, tapi kalau orang normal kemudian sampai bunuh diri atau membunuh keturunannya karena khawatir ya, nah itu salah satunya dengan banyak berzikir pada Allah. Tapi kita juga nggak boleh memvonis orang kalau begini pasti karena kurang iman, itu nggak boleh juga ya. Nah, hal seperti itu lebih baik untuk reflektif diri sendiri kalau menurut saya. Jangan untuk menjudge orang karena di balik semua peristiwa ini kita nggak tahu seluruh ceritanya. Nah itu bentuk kerendahan hati kita dan tahu diri kita untuk tidak menjudge sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Kemudian sebagai poin yang ingin saya sampaikan dari materi yang saya sampaikan di pagi hari ini, bahwasanya ya ini adalah waktu yang istimewa. Kalau ada yang buat ilustrasi begini, bagi yang tinggal di komplek perumahan kan ada waktu-waktu dia harus buang sampah, kan? Nah, kalau dia lupa, padahal truknya lewat, ya, sampahnya kan tersisa di rumah. Ada satu ketika dia mau buang sampah, truknya sudah pergi dari komplek. Dia harus nunggu 3 hari, 4 hari lagi. Akhirnya dia harus bau gitu ya, beberapa hari sampai gilirannya datang. Atau ilustrasi lain, ada kadang mall itu sering mengadakan sales, ya, waktu di mana harga didiskon. Diobral, harga barang bagus, harganya murah. Nah, ada orang nggak tahu atau tahu jadwalnya tapi lupa. Nanti di ujung baru, aduh, waktu bonusnya habis. Atau dia datang nggak bisa masuk, barangnya habis. Nah, itu yang terjadi kalau kita menyia-nyiakan kesempatan Ramadan. Karena syahrul Ramadan itu disebut dalam Al-Quran, itu identiknya dengan unzila fihil Quran. Ini adalah bulan di mana Quran diturunkan. Jadi ini adalah waktu kita untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Jadi selain membaca, saya sarankan juga dengarkan tafsir dari siapa saja. Ya, tentu ya para ulama yang kita akui keilmuannya. Dengarkan misalkan juz amma. Kita fokus juz amma dulu. Dari situ kan kita ketika baca, oh ini maknanya begini. Gitu. Nah, ayat kursi maknanya begini, sehingga kita lebih tadi yang disampaikan Dr. Andi ada lebih penghayatan dan juga tidak hanya seperti mesin ya, seperti robot ya, hanya baca berapa kali kata, 5 kali, 3 kali, tapi kata ulama tafsir ya, beliau berkata gini, ini la ajabtu mimman yaqra'ul Quran kaifa yaltaddu bitilawatihi wa lam yafham makna. Aku heran, inilah ajabu. Sungguh aku heran kepada siapa yang baca Quran dan berlezat-lezat dengannya tapi tidak memahami maknanya.
Nah, ini juga tidak menyatakan kalau nggak tahu artinya nggak bermanfaat, tidak ya. Tetapi beliau heran ya, kenapa bisa orang lezat baca Quran tapi nggak tahu maknanya. Maka perjalanan bulan Ramadan yang masih kita jalani beberapa hari ini, masih ada kesempatan untuk kita memaksimalkan dalam termasuk program setiap pagi ini, salah satunya untuk, jadi sudah selesai juz 1 baca, oh ini penjelasan ringkasnya, satu ayatnya begitu. Semoga menambah kualitas membaca kita. Karena membaca itu, ini kata Alvin Toffler ya, literasi itu di abad ini bukan hanya yang nggak bisa baca tulis, tapi literasi itu yang orang nggak bisa learning, unlearning, dan relearning. Jadi belajar ulang, dan mungkin ada pelajaran dulu yang perlu dihapus ya, untuk kita perbarui dengan ilmu yang lebih baru lagi. Begitu yang bisa saya sampaikan, Mbak Azizah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktu semua yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hanif, jadi tadi tuh udah sama closing statement ya? Oh, belum ya? Masih ada. Oh, belum ya? Silakan. Oke. Karena memang sudah tidak ada nih yang ingin didiskusikan ya kayaknya teman-teman. Mungkin sudah cukup jelas. Jadi akan kita tutup. Jadi Pak Hanif masih ada closing statement-nya? Ya, billahi taufik wal hidayah gitu. Oh gitu. Oke, sip. Ya, sekali lagi terima kasih Aziza ucapkan buat Pak Hanif, buat tadi para yang sudah ini ya, sudah memberikan refleksi gitu. Oke, sekali lagi kita sudah sampai di penghujung kegiatan pada pagi ini, yaitu penutupan. Jadi kita tutup saja dengan banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majlis. Subhanallahumma. Dari saya mohon maaf ada salahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.